Welcome to GBT Kristus Hidup. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji nama Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu yang kedua di tahun baru ini, di tahun 2024 ini. Semoga di tahun yang baru ini kita banyak diubahkan, di pengharapan-pengharapan baru ada dalam kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dulu kita masuk dalam doa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa, buat kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang sudah memimpin kami Tuhan, anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu tempat ini Bapa. Kami yang rindu di tahun yang baru ini Bapa. Kami rindu untuk harapan baru. Kami rindu untuk hidup yang baru. Kami rindu untuk semuanya yang baru Bapa. Bila Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan, kami ingin meninggikan Engkau. Kami ingin bersukacita untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami Bapa untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Pimpin mulai awal, pertengahan, ke akhir nanti. Bila kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami. Haleluya. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
syukur bagimu. Amin. Yang mulia, kuduslah namamu. Yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian dan syukur bagimu. Yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Pujian dan syukur bagimu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah Haleluya Yesus. Inilah pujian kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami rindu untuk mendekat Engkau ya Bapa. Terima kasih. Mari bersama-sama kita katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Sekali lagi ada sukacita. Siapa yang merasakan sukacita? Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangun berdiri. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diramukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku berharap Kau buatku teguh dan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
ada di tanganmu. Kau rencana yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, usahaku takkan menghentikan rohmu yang memberi penghiburan. Katakan bukit di salibku, Akan ku salibku, jumlah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, bukan imanmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. inilah yang dapat kita berikan untuk Tuhan. Haleluya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku yang bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Haleluya. Hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Kemuliaan badan Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, dalam pelatarannya dengan hati bersuka cita, dan lihatlah betapa banyak Tuhan bahagia berhidup padanya. Akan bersorak-sorai
selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya, beri terpulaan pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita semua. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, Semuanya datang darimu. Tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat.
Kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang Kau berikan buat kami. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Yesus. Pada pagi hari ini kami telah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Kau mau urapi hamba-Mu, Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan ini berasal dari Engkau. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, buat jawaban setiap pergumulan kami, Tuhan. Kau pimpin ibadah sesi 1 ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas ibadah ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, shalom. Sekali lagi shalom. Iya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Beri salam kanan kirinya. Iya, tapi jangan cemberut ya sambil tersenyum. Iya. Mungkin belum mengucapkan selamat tahun baru. Iya. Selamat tahun baru di tahun 2024 semakin sukses. Jaya, 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 ya. Tuhan semakin memberkati kita, Tuhan semakin selalu melindungi kita dimanapun kita berada, amin. Iya, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan seperti yang di depan di LCD, judulnya jangan putus asa, ya, jangan putus asa. 2 minggu masuk 2024 kok khotbah nih jangan putus asa. Tapi kita harus ingat Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember itu kita harus melewati masalah A, masalah B, masalah C, mungkin masalah Z. Sebelumnya kita mau diingatkan Tuhan pagi ini, jangan putus asa. Sebelum kita menghadapi masalah pergumulan yang membuat kita bingung, pagi ini Tuhan ingatkan kita, apa Bapak Ibu? Jangan putus asa. Ada cerita, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini ya. Ada seekor tikus. Tikusnya itu kecil. Dia berjalan. Ternyata dia ketakutan si tikus ini. Ternyata di depannya ada ular besar. Ternyata ular ini kelaparan. Tikusnya ini bingung. Waduh, di depanku ini ada ular. Kelaparan lagi, aku harus kemana? Dia bingung, dia putus asa. Aduh, ini mungkin sebentar lagi aku akan mati dimakan ular itu. Tapi di saat keputusasaannya, di saat tikus ini putus asa, dia mendengar suara kaki, langkah kaki. Apa itu ya? Ternyata dilihat seekor gajah. Tanpa pikir panjang, si tikus itu lari melewati kakinya si gajah. Dia naik di punggungnya gajah. Lalu gajah itu jalan. Dengan pedenya si tikus ini, syukurin kamu gak bisa makan aku lo sudah di atas. Dengan percaya dirinya si tikus ini, dadah ular, aku aman, aku selamat. Gajahnya jalan.
Bisa jadi si tikus ini putus asa, wes kalau ndak ada pertolongan, wes tak ini aja, wes ndak apa-apalah dimakan ular. Tapi dia punya pikiran yang luar biasa. Dia mendengar langkah kaki, ternyata seekor gajah, dia lari melewati kaki gajah dan dia berada di punggung gajah dan dia selamat. Ya. Kita mau baca firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28. Kalau Bapak Ibu mau baca di sini silakan, kalau mau buka Alkitab juga silakan. Kita mau baca hitungan ketiga, kita mulai ya. Matius 11 ayat 28. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita mengalami atau memiliki kondisi seperti, maaf ya, tikus tadi. Tikus yang mengalami ketakutan karena di depannya ada seekor ular yang kelaparan. Bapak Ibu tahu, persoalan yang kita alami saat ini yang mengancam hidup kita itu seperti momok, momok yang menakutkan yang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu. Tidak bisa kita hindari. Mungkin kita bisa menghindarinya kalau kita mempunyai kekuatan. Dengan keadaan seperti ini, Bapak Ibu, dengan keadaan seperti ini, kita jangan berpikir untuk lari kemanapun, tapi lari kepada Tuhan. Kita bisa lari kemana, tapi Tuhan ingatkan pagi ini, jangan lari kemanapun, tapi larilah kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan si tikus tadi. Dia enggak lari ke sana, lari ke sini, tapi dia lari menggapai si gajah itu biar sampai di punggung. Pagi ini Tuhan ingatkan, larilah kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu saat ini yang dialami. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan, jangan putus asa. Masih panjang perjalanan kita untuk menghadapi tahun 2024. Tapi di awal ini Tuhan ingatkan sekali lagi, jangan putus asa. Putus asa adalah kehilangan harapan dalam suatu hal dan sikap mudah menyerah. Itulah putus asa. Putus asa. Jangan putus asa Bapak Ibu. Tapi Tuhan izinkan. Mengapa Tuhan izinkan kita untuk putus asa? Di saat kita ada rasa putus asa Bapak Ibu, itulah kita tidak ada jalan keluar. Mau jalan ke depan, tidak bisa. Mau jalan mundur, tidak bisa. Mau ke kiri, tidak bisa. Mau ke kanan, tidak bisa. Itulah putus asa. Kalau di saat kita tidak ada jalan keluar, tidak ada jawaban, kita mulai putus asa. Apalagi iblis menanam rasa putus asa dalam diri kita. Iblis bisa menanam putus asa dalam diri kita. Oleh karena itu larilah kepada Tuhan.
dan serahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu tahu kalau kita putus asa, itu akan ada rasa timbul mengasihani diri kita. Merasa, wes tidak ada pertolongan, Tuhan gak akan menolong saya. Wes tidak ada pandangan untuk kepada Tuhan, itu tidak ada. Kita sudah meragukan kuasa Tuhan, maka timbullah rasa putus asa. Bilang kanan kirinya, jangan putus asa loh. Ayo Bapak Ibu, jangan putus asa. Rugi kalau putus asa itu. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Pagi ini kita diingatkan, jangan putus asa. Larilah kepada Tuhan. Kita mau serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kalau kita sudah putus asa, pasti kita tidak merasakan kuasa Tuhan. Ya, yang selanjutnya, apa yang harus kita pahami agar kita tidak putus asa? Pertama, kita mau baca Mazmur 103 ayat 2. Ya. Di sini bunyinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Supaya kita tidak putus asa Bapak Ibu, yang pertama adalah ingat kebaikan Tuhan. Di saat kita menghadapi masalah, mungkin kita melupakan setiap kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan kita, Tuhan sudah memulihkan hidup kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan keluarga kita. Kalau di saat kita menghadapi masalah, jebret, wis, Tuhan gak akan menolong aku ini. Kita meragukan kuasa Tuhan, kita meragukan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini Tuhan ingatkan kita, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Mengapa? Mengapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Karena tahu Bapak Ibu, kebaikan Tuhan itu lebih banyak daripada masalah kita. Jadi jangan melupakan kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak mau putus asa, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu lebih berkuasa. Kita mau buka Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan itu lebih berkuasa. Apapun masalah kita Bapak Ibu, Tuhan lebih berkuasa untuk menyelesaikannya. Amin. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Bapak Ibu pasti tahu cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus naik kapal, naik perahu bersama Tuhan Yesus di Danau Galilea. Padahal di situ ada Tuhan Yesus. Apa yang dialami murid-murid Tuhan Yesus? Mereka mengalami badai, angin, ombak yang besar. Tapi mereka mengalami panik, ketakutan. Padahal di situ ada Tuhan Yesus. Bapak Ibu harus tahu, Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Tuhan itu sanggup menyelesaikan badai hidup kita, badai masalah kita. Percaya? Amin. Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Kalau saya berdoa itu suka sekali dengan kata-kata, aku percaya Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan berotoritas. Karena kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Kita adalah manusia yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan. Hanya Tuhan yang sanggup
Hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Yang ketiga, semua ada waktunya. Kita baca Pengkhotbah 3 ayat 1. Semua ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tahu waktu COVID-19 ada waktunya berakhir. Saya percaya masalah saya ada waktunya, ada masanya untuk berakhir. Enggak masalah itu sampai Tuhan Yesus datang, enggak. Tapi ada masanya. Masalah Bapak Ibu ada masanya berakhir. Ada waktunya untuk berakhir. Masalah itu enggak cuma itu tok. Masalah itu enggak cuma itu aja. Tapi ada waktunya. Mungkin saat ini masalah keluarga. Tapi Tuhan, oh sudah selesai, Tuhan menjawab. Selanjutnya ada masalah anak. Oh sudah selesai. Ada waktunya, ada masanya untuk berakhir. Ya. Jangan khawatir Ibu. Tuhan kita itu berkuasa. Tuhan sanggup menjawab setiap masalah kita. Ada masanya, ada waktunya. Masalah kita itu berakhir. Amin. Kita mau buka Alkitab kita dalam Mazmur. Di PowerPoint tidak ada. Mazmur 55 ayat 22b. Selanjutnya, kalau di situ mungkin 23. Ya, 55. Kalau di sini 55 ayat 22b. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan izinkan itu semua Bapak Ibu, untuk kita goyah, untuk kita cemas. Tuhan izinkan agar kita mau lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Saya ada ilustrasi Bapak Ibu. Tuhan izinkan kita mengalami masalah keluarga, ya. Dan juga Tuhan izinkan masalah anak, ya. Tuhan izinkan masalah keluarga, Tuhan izinkan masalah anak. Tuhan izinkan masalah pekerjaan. Tuhan izinkan masalah ekonomi kita. Rasanya ini tidak kuat Tuhan. Aku tidak kuat Tuhan. Ya apa ini masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, aku tidak kuat Tuhan buat jalan. Tuhan ini sanggup enggak sih menolong aku wes gak kuat ini. Aduh, rasanya buat jalan itu tidak bisa lurus lagi, tapi bongkok. Tuhan, aku enggak kuat, wes aku putus asa Tuhan. Aku putus asa rasanya. Tahu Bapak Ibu, kalau kita tidak mau putus asa, kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Selesai. Tuhan kita berkuasa. Selesai.
Amin. Ada waktunya Bapak Ibu, ada masanya untuk berakhir. Selesai. Tuhan izinkan setiap masalah kita percaya Tuhan sanggup menyelesaikannya. Selesai. Selesai. Asalkan kita jangan putus asa. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah anak bisa membuat kita putus asa. Tapi di saat kita mengandalkan Tuhan, kebaikan Tuhan, Tuhan berkuasa, ada masanya, Tuhan izinkan. Semuanya selesai. Karena kita menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami saat ini yang membuat kita putus asa, kita mau serahkan sama Tuhan. Tuhan yang bekerja. Amin. Jangan masalah itu dibawa, di gereja digawa, neng kantor digawa, neng sekolahan digawa, pas komsel ya digawa, gak mari-mari. Tapi kita mau serahkan ini semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan. Amin. Jangan putus asa Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu juga belajar. Jangan putus asa. Andalkan Tuhan setiap saat. Tuhan izinkan kita goyah, Tuhan izinkan kita cemas, Tuhan izinkan kita takut, Tuhan izinkan setiap masalah. Tapi kita punya Tuhan yang berkuasa, amin. Dia adalah Immanuel, Tuhan yang beserta kita dimanapun kita berada saat ini. Apapun masalah kita punya Tuhan yang sempurna, Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Saya undang untuk pemain musik WL Singer. Mau pujikan Immanuel. Jangan putus asa Bapak Ibu. Jangan lari kemanapun, tapi larilah kepada Tuhan. Kita mau serahkan setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan setengah-setengah, tapi sepenuhnya. Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Yesus. Engkau Allah adalah Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, banyak pergumulan Tuhan yang belum Engkau jawab tapi kami percaya kami punya Tuhan Immanuel. Terima kasih Tuhan. Aku datang dan berserah. Ku nyatakan Kita mau pujikan ini dengan segenap Kau hati. yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Aku kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
rasakan, Yes, Yesus. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bangga, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah terpujilah nama-Mu Tuhan, Immanuel, Kau yang menyertai kami, Kaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Pagi ini Tuhan ingatkan kita, jangan putus asa. Apapun masalah kita saat ini, baik itu masalah keluarga, pekerjaan, anak, cucu, menantu, ekonomi, Tuhan ingatkan jangan putus asa. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kelegaan, jawaban. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan buat pagi ini di sesi 1 Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Dan sebentar lagi kami akan berikan persembahan. Kau berkati setiap persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi berkat buat gereja kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Jangan putus asa, teruslah berharap kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. pelatarannya.
pekerjaan Tuhan. Kita mendengarkan warta gereja dan pengumuman. Oke. Ya, untuk warta jemaat Bapak Ibu bisa mengikuti di edisi tanggal 15 sampai 20. Kemudian untuk Komsel Ruth nanti sore ya jam 5 ada ya ibadah komsel di gereja ini. Gereja di Komsel Esther tanggal 14 jam 4, juga di keluarga Ibu Budi Jalan Candi Lontar Kulon Gang 5 nomor 1 ya Komsel Esther. Nah untuk lansia ini ya, Natal lansia, ibadah Natal lansia atau usia emas tanggal 17 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gelik ya, Gelik dari Gereja Baptis ya. Jadi mohon Bapak Ibu yang masuk usia emas atau lansia monggo bisa hadir bersama-sama di tempat ini untuk merayakan ibadah Natal khusus usia emas. Yang muda-muda jangan belum waktunya usia emas ya. Di nama Tuhan. Yang sudah masuk usia emas ya, atau merasa aduh aku usia emas ikut silahkan monggo, diberkati nanti ya. Di nama Tuhan. Untuk ibadah doa malam dimulai pukul 6:30, kemudian Kamudeta dimulai pukul 6, Kamuda pukul ada ibadah ya gabungan Natal YUT Youth of Tabernacle ya, Kamuda Tabernacle kumpul di gereja jam 4:30. Jadi para kamuda silahkan untuk kumpul di gereja jam 4:30, akan ada ibadah Natal gabungan Youth of Tabernacle ya, Kamuda Tabernacle. Terus sekolah minggu dimulai pukul 9, kemudian tunas remaja pukul 10:30 ya. Yang berulang tahun dalam bulan tanggal 8 sampai 14 ada Bapak Ervin, kemudian Karisa, Christian Winata, Yosepin Aurela, Bapak Joko dan Surya ya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati senantiasa. Tidak ada pengumuman yang lain lagi. Mari kita terus bersama dengan Tuhan, berjalan dalam terang Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami menyerahkan hamba-hambamu yang ambil bagian pelayanan. Berkati pemimpin pujian, pemain musik, singer, LCD IT, juga Asar, juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami semua yang hadir, Engkau tetaplah memberi kekuatan bagi hidup kami, untuk kami terus bertumbuh dewasa dalam kemurahan Tuhan. Kami sangat percaya penyertaan Tuhan. Engkau Allah yang Immanuel, Engkau yang bersama dengan kami Bapa.
Engkau yang terus pelihara, Engkau yang terus menguasai kehidupan kami, dan biarlah hidup kami hidup yang terus memuliakan dan berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih menyerahkan saudara kami yang tidak sempat hadir, apapun kebutuhan, apapun keadaan, apapun kondisi yang ada. Tuhan, sidang jemaat-Mu, mari kami percaya lawatan Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan terjadi sebagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan-persembahan yang sudah dipersembahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati baik usaha pekerjaan, kedinasan, wira swasta, perdagangan. Tuhan, kami percaya pemeliharaan Tuhan untuk hidup mereka ada dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih menyerahkan ibadah sepekan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan yang campur tangan, tumbuhkan hidup rohani kami melalui jam-jam ibadah yang diselenggarakan tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang. Bapa, Engkau yang menyertai, memberkati hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah, bawalah pulang Ramadan mesra anugerah, kasih karunia damai sejahtera dari surga turun berkati mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Puji haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan memberkati.